berhasil mendapatkan level 4 untuk seorang Rainbow itu sendiri. Tapi Lermon versus Everybody berani ke sempat. First blood masih didapatkan oleh Luka. Di sisi sebaliknya, Federal Stray mencoba mendapatkan satu. Retribution is on point. Tapi Tyrese berhasil mendapat dua. Pemain dari tim Geeksled mencoba untuk membalikkan kembali kanan. Tapi Geeksled berhasil mendapatkan first blood plus turtle. It's okay. Itu udah the best thing yang mereka bisa lakukan dan bahkan Kalau kita benar-benar dimainin sama Skylar. tapi pasifnya sayang sekali gak berhasil mendapatkan satu buah point kill. Lemon ditumbangin, posisinya sangat mal. Albert mencoba menjadi poin pertama. Retributionnya sangat baik. Pergantian Retribution satu untuk satu. Turtle kali ini membuat tidak ada perfect turtle di game yang pertama. Geeksled mendobrak backline dari tim RRQ. Alasan River Jasmine, finish tumbangin dan Chana KT berhasil mendapatkan satu buah purple buff. Membuat tim RRQ kali ini mereka kehilangan Satu buah ultimate ini masih bisa di follow up sama seorang Finn. Oke, tapi lihat di depan sana, Tyrese on point. Alpha tergeser, pasukan Geeksled. Mereka kehilangan dua playernya. Aboy versus Everybody. Bersama dengan Paloski, gak berhasil memporong-porongkan tim RRQ. Aboy harus mundur ke arah belakang. Aboy belum memiliki damage. Jangan sampai tahun depan memori memecahkan seluruh ingatan dari seorang Aboy. Pasukan Geeksled. Seluruh source skill yang dikeluarkan terhadap Lemon mampu dimanfaatkan oleh seorang Albert. Karena Finn di garis depan terpoki damage dengan sangat sakit. Aboy memberikan Federal Strike. Membuat parameter. Tidak ada bisa membuat masuk pasukan Geeksled kali ini. No Demon Judgment. Tapi lihat Finn. Tyrese is on point. Chana KT still survive. Chana KT get the point. Sayang sekali tahun depan memory. Membuat Chana KT kehilangan ingatannya. Geeksled. Dalam bottom lane kehilangan Kadera. Kehilangan Chana KT. Kehilangan Luka. Bahkan Lord diamankan RRQ. Ini bencana untuk tim Geeksled. Demon Judgment is hard point from Skylar. Skylar still survive. Damage tambahan. Torn apart memory. Again. Skylar membuat wipe out kali ini. Nampaknya Aboy masih bertahan. Lord belum masuk, masih terlalu jauh Momochan. Tapi Albert tidak akan membuat seorang Aboy bertahan di depan sana. Endgame dan Raja dari Skala Raja akan mengamankan game yang pertama kali ini. Oke, tapi masih coba ditahan dan bahkan Lordnya udah mulai masuk. No. Belum cukup ternyata Momochan. Sayang sekali tidak fokus ke arah base-nya. Iya. Apa yang terjadi Momochan? Mungkin bisa dibilang dengan adanya timing dari minion yang keluar juga dari Geeksled ini yang membuat pemain dari RRQ mereka masih bisa ditahan dan posisi dari Jana Kitty yang udah mulai spawn juga. Conceal Gaming menghilang. Flicker didapatkan. No, tidak ada orang di sana. Conceal Gaming yang gagal membuat pasukan Geeksled mereka kekurangan daya teamfight. Tapi pasukan dari Geeksled mereka tidak akan kenal kendor dengan adanya perebutan dari objektif game yang mereka miliki. Pasukan Geeksled mereka mencoba untuk mencari di mana celah untuk mendapatkan lot yang selanjutnya. Dan satu hal Momochan, kalau kita tidak bisa mengadu retribution, jawabannya cuma satu. Kamu siap? Ganyang! Cuma ada satu jawaban kalau kita tidak ada keputusan untuk bisa mengadu retribution. Iya, Ganyang! Ini tinggal RRQ sebenarnya coba untuk ngelihat posisi dari Jana Kitty. Karena Jana Kitty ingat retributionnya benar-benar on point sekali. Dan bahkan Albert kehilangan banyak banget momentum untuk mendapatkan objektif lore-nya. Sehingga respect dari Albert kali ini. Dan bahkan RRQ sepertinya mau coba untuk paksain dalam mengambil satu pemain dari Geeksled. Tapi ingat Geeksled ini tim yang kalau dibawa ke arah late game mereka punya kedisiplinan yang luar biasa Geeksled. Geeksled, jujur, ini tim punya mental, punya individual skill, punya makro. Dan ini dia, tim fight telah terbuka. Ada Rainbow, Aboy, Almas terpick up dan lihat. Satu point kill, Geeksled kehilangan satu playernya. Luka tidak boleh tertumbang, Lordnya terreset. Kumaha barudak, sikat. Mega kill berhasil didapatkan. Pasukan Geeksled berhasil membuat poin 4 versus 4. Bahkan Paloski nggak bisa mendapatkan satu buah point kill tambahan di garis depan sana. Albert mencoba membalikan keadaannya. Tahu dia berhasil dapetin 3. Tapi di sisi sebaliknya, Skylar Prehead dapetin satu buah point kill Luka. Chana KT versus Everybody. Chana KT immortality-nya akan pecah dan tidak bisa diselamatkan oleh siapapun lagi. Chana KT, kamu harus pulang dan Finn membuat pasukan Geeksled kali ini gagal untuk pulang. Skylar
mencoba untuk mundur ke arah belakang, sekalian ditumbangin. Kadera terperangkap, tidak ada Kadera. Kadera tershutdown. Dan pasukan dari Kingsled, mereka akan kehilangan seorang Baloyski-nya juga. Oh no. Janda Kitty seorang diri. Dan ini akan menjadi akhir untuk game yang pertama nampaknya. Looking for wipeout dan DCC, raja dari segala raja, sudah berhasil mendapatkan game yang pertama. Wipe out. Meskipun melewati waktu yang cukup panjang, RRQ mereka Berhasil bermain mendapatkan Lemon. follow up apa yang Finn buka, Tyrant Defense, Tyrant Rage, dan Lemon memang akan berfokus ke area belakang. Lemon memang menjadi tumbal nampaknya. Dia menggunakan Tamus, dia udah tahu dia akan menjadi tumbal dari pasukan RRQ. Setidaknya Albertnya nggak tumbang. Oke. Kekeran maut menuju ke arah Jana Kitty. Nampaknya belum berhasil, tapi lihat Lemon berhasil membuying time sedikit. Lob didapatkan Jana Kitty. Pasukan RRQ sang raja gagal untuk mendapatkan objektif game yang mereka miliki. Kingsled, the Kingslayer, mengamuk kali ini. Finn mencoba untuk bertahan. Finn bakal coba di all out. Dan di sini tidak ada lagi kesempatan untuk Finn kembali hidup. Luke membuying time. Kingsled mencoba untuk menutup Albert untuk pulang. Tidak ada lagi jalan untuk seorang Albert. Damage yang terlalu besar dikeluarkan. Skylar pun harus mundur. Tersisa 3 player saja. Gila. Untuk mempertahankan base mereka. Dipecat dan Blacker. Shutdown. Membuat pasukan Kingsled masuk ke arah belakang. Pasukan Raja diobrak-abrik dari base mereka. Dibuat tak bisa bertahan. Rainbow mencoba untuk bertahan tapi tidak ada lagi kesempatan untuk para pasukan Kingsled menembus bersama dengan Lord. Lord yang akan coba segera diselesaikan. Apres Lord yang gagal. Lemon versus everybody. Lemon gak bisa bertahan. One last hit. Ini bencana. Pasukan Raja akan digagalkan dengan kemenangan yang maksimal. Kingsled, the Kingslayer berhasil mengamankan game yang kedua. Wow, RRQ yang berhasil untuk ditahan di game yang kedua. Adanya kontes yang bisa dilakukan oleh RRQ karena Albert lebih memprioritaskan untuk mendapatkan purple lane. Sementara Baloy akan dipukul mundur dengan satu buah Void Crystal. Benar-benar luar biasa objektif on point gaming yang didapatkan. Tapi Albert gak bakal bisa masuk. Defense Judgment berada di garis depan. Belum ada informasi telah diberikan. Albert membuka posisinya. Tapi Jana Kitty gagal berhasil menamankan. Sartale kemudian diamankan oleh Albert. 1 poin kill tidak. Berhasil membuat Baloyski bertahan hidup. Tapi lihat real wall manipulation. Scatshot berhasil didapatkan. Menuju ke arah depan. Pedro Esther memfollowing up pasukan dari RRQ. Yang kali ini mendapatkan kerugian ketika Baloyski ditumbangkan. Defense Judgment-nya pun tidak ada artinya. Laxrot yang didapatkan, 1 buah point kill. Terlalu fast, tidak bisa diselamatkan kembali. Baloyski akan menjadi korban kedua. Tapi lihat Skylar di depan sana mencoba untuk melakukan cutting. Sandwich gaming yang dilakukan Skylar masih belum efektif karena Skylar tidak memiliki damage. Sedangkan Luke, where are you going? Luke terlalu dive in. Luke tidak boleh jumawa. Kita tahu Luke sulit untuk ditumbangkan. Bahkan split belum dikeluarkan sama sekali sama dirinya. Iya, dan bahkan gak ada cover yang bisa dilakukan oleh Kingsled karena pemain-pemain dari RRQ mereka lebih siap untuk memukul mundur pemain dari Kingsled. Tapi ya kalau ngomongin masalah retribution yang akan kita bahas sebelum adanya emblem kali ini dengan satu buah emblem yang cukup berbeda dari kedua. Oke, Tyler Rush is on point. Bang coba dipaksa, Ben Astrek gak bisa menyelamatkan posisi dari seorang Albert. Masih mau lebih. Betapa sakitnya Katsu yang dimiliki. Kadera pun gak bisa bertahan. Flicker pun tidak sempat digunakan. Albert sang bayi alien mengamuk kali ini. Dan ingat ya, Albert ini bawa high and dry. Jadi kalau untuk 1v1 situationnya akan lebih sakit untuk Albert. Dan bahkan Luke kali ini udah nggak bisa sempat. Agak cukup membuat pasukan RRQ mereka harusnya lebih kuat dari segi team fight. Di depan sana mereka all in menuju ke arah 1 poin kill Luke. Tidak lagi zonisasi. Albert memilih untuk mundur. Kacau bakal ditahan. Untuk seorang Kadera. Pedal strike for defensive. Dan Albert masuk retribution di 1 poin. Defense Judgment gagal membuat seorang Albert tertunda di depan sana. Jana Kitty terkejut terheran-heran. Terlihat dengan adanya team fight yang langsung dipaksakan. Mereka tidak mengekspektasikan kalau Lord yang akan di tangan dari tim RRQ. Masalah dengan Luke tumbang, ini degar depannya udah nggak ada dari Kingsled. Dan Jana Kitty akan lebih berfokus gimana caranya dia dapetin retribution untuk objektif Lord yang berhasil diamankan oleh RRQ. Dan buat teman-teman jangan lupa untuk dukung tim favorit kamu sambil di sini Jana Kitty jadi mulai insecure, mulai overthinking. Apakah dia memang harus dapetin satu buah retribution 6 poin atau dia harus menang team fight-nya? Jana Kitty jadi pilihan utama dari seorang Albert. Mundur ke arah belakang. Skating saja yang dilakukan. Agak super minion bergerak di arah mid lane.
pasukan dari RRQ dengan item yang mereka miliki. Momo-chan, silakan. Iya, kali ini dari Skylar masih memegang unggul dari segi networknya. Windtalker di tangan, udah punya critical chance juga dari satu buah Berserker Fury. Demon Hunter Sword tentunya untuk menumbangkan item-item defensif dari Gigsled yang kita tahu ini garda depannya Luke yang mudah untuk ditemukan. Tadi aku bilang ketika dia masuk, dia bisa diculik oleh pemain-pemain dari RRQ. Dan bahkan Finn harus berhati-hati, harus bermain agak sedikit sabar. Karena melihat juga tentunya minion yang masih mencoba untuk memukul turret base yang dimiliki oleh Gigsled. 6 turret di tangan RRQ di 12 menit kita. Tapi ingat kalau nggak maksimal ini bakal kalah dari segi team fight-nya. Oke, dan aku akan sedikit bingung kali ini lihat flicker ke arah depan. Luka bakal coba ditangkap. Vader Extract telah terdeteksi posisi dari seorang Aboy. Tapi lihat Balowski menjadi cover yang sangat luar biasa mahal. Dan Finn di depan sana membalikkan keadaan. Outplay by Finn! Oh my God! 1 juta IQ membuat Finn membalikkan kembali keadaan. What a outplay from Finn. Itu kayaknya otak-otak kayak gue yang cuma makan ciki makan nyampe begitu pikirnya. Itu kayaknya dikalkulasi deh sama Finn. Ini berapa lama lagi dia turun dari pangkuannya split-split seorang Blue. Dan dia bawa ke area turret itu pemain RRQ 3 pemain udah nunggu tuh. Dia turun. Masalahnya turun Tyrant Rage dia masih nggak mati. Kalau tuker 1 untuk 1 masih oke. Tapi ini nggak ada pertukaran sama sekali, Momo-chan. Ya itulah yang membedakan kita dengan pro player ya. Semua udah dikalkulasi dan bahkan RRQ mereka berhasil untuk mendapatkan objektif. Defense Judgment menuju ke arah seorang Lemon. Keputusan yang salah nampaknya membuat Lemon masih bertahan hidup di garis depan. Pasukan dari RRQ tidak ada Defense Judgment. Informasi telah diberikan membuat seorang Albert bebas harusnya bisa ke arah belakang. Tapi Albert memilih untuk 1-by-1 situation dengan seorang Chana Kitty. Masuk ke arah belakang, apa yang menjadi pilihan Albert? Bisa-bisanya dia masuk ke dalam tanpa adanya purple buff. Iya. Dan Finn terbelakang di garis depan sana dan harus menjadi korban selanjutnya. Lemon memberikan badan dan dirinya. Pasukan dari RRQ mereka agak sedikit miss move. Membuat pasukan RRQ harus mundur. Gigsled mereka berhasil mendapatkan keuntungan dengan adanya miss move dari pasukan RRQ. Mau nggak mau Finn harus masuk kecuali Albertnya tadi bisa dapetin 1 ke arah Jana Kitty di area bottom lane. Cuma masalahnya Albert tadi nggak bawa purple buff, energinya itu udah benar-benar minim banget, terbatas. Mau nggak mau Finn. Seorang Rainbow, belum ada reward manipulation setelah dibuka begitu saja. Apa yang menjadi pilihan utama, Sony nggak dilakukan. If dia tumbang, Albert still survive. Tapi miss cable yang dilakukan membuat seorang Albert terperangkap di depan sana dan shutdown. Loka berhasil mendapatkan Skylar. 3 hilang, ini bencana. 2 point kill yang sangat mahal membuat pasukan RRQ mereka terperangkap di dalam base-nya Sandere. Sang Raja terperangkap di dalam bentengnya. Mampukah dia bertahan dari pasukan RRQ. Dengan ada base turret yang mencoba dipecahkan pasukan Gigsled. Fokus ke arah Finn, disoning out begitu saja. Fokus ke arah base-nya, gak peduli apa terjadi. Lemon hilang, immortality-nya pecah. Dan ini bencana. Kutukan yang pecah berhasil diamankan Gigsled. Kutukan Gigsled dipecahkan pada season yang ke-11. Sang Raja